bersukacita pada pagi hari ini sebab Tuhan Yesus baik buat hidup kita. Kita bersyukur juga buat yang hadir di gereja maupun yang mengikuti live streaming di rumah. Dimanapun kita berada, saat hati kita menyembah Tuhan, saat kita datang fokuskan di pikiran kita buat Tuhan, di situ Tuhan ada, Tuhan hadir buat kita, menjamah kita semua. Haleluya. Saya untuk tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mengucap syukur satu minggu ini berjalan dengan baik karena pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang pagi hari ini membawa hidup kami, membawa hati kami untuk memuji dan memuliakan, meninggikan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Mengucap syukur buat Tuhan, karena ada mukjizat pasti yang terjadi saat kita mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau selalu menjaga kami. Penyertaan-Mu sempurna buat keluarga kami. Untuk itu kami membawa keluarga kami pagi hari ini, membawa segenap hati jiwa kami, memfokuskan pikiran kami. Kami mau lebih dalam lagi datang kepada Engkau, seperti pujian ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam. Haleluya. Rasakan Tuhan hadir di sini. Rasakan mujizat di mengalir. Rasakan rohnya hadir. Urapannya turun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu melepaskan kami dari belenggu yang terikat. Amin. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada karena Engkau, kami sehat karena Tuhan. Kami ada di sini bersama-sama dengan saudara seiman kami karena Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang selalu nyata di hidup kami. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Penyertaan Tuhan yang ada dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun per tahun. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya buat Tuhan. Untuk itu kami bersama-sama mengucap syukur. Mau bersorak-sorai hanya buat Tuhan saja. Kami mau fokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini, menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan, tangan Tuhan saja. Yang bersuka cita, mari kita bersama-sama katakan amin. Lebih semangat, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri, amin. Yang di sini walaupun dan juga yang di rumah.
Kita bersuka cita buat Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, walaupun pakai masker, kelihatan dari tarikan matanya yang bahagia, amin. Haleluya. Kita mau terima sukacita dari surga, amin. Untuk itu naikkan pujian ini dengan sukacita dan lebih semangat lagi buat Tuhan, amin. Sampai tepuk tangan buat kita. Terima kasih Tuhan, sukacita nyata yang daripada surga ada di hati kami, turun bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kembali kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan hidup kami di saat kami ada di tengah badai, dan saat kami tahu firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, kami mampu menaklukkan badai itu. Benar Tuhan, walaupun waktunya tidak secepat ataupun lambat, tapi kami yakin itu pasti, kami yakin itu pasti bisa kami lewati. Untuk itu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, kegigihan, kegagahan kami,
tapi karena pertolongan Tuhan, kami mau setiap hidup kami ada Tuhan, melibatkan Tuhan di hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Bukan dengan kekuatan, katakan, ku dapat jalani hidupku. Nyatakan bahwa hanya Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Ku tak mampu
atas hidup kami. Kami hanya mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Engkau layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu, Engkau sucikan dan kuduskan kami Bapa di hadapan-Mu, sehingga setiap firman yang akan ditaburkan boleh berdampak buat hidup kami, dan kami mau menjadi para pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami semua Tuhan, bantu kami Tuhan, supaya kami mencerminkan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah harapan di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami andalkan, hanya Engkau yang menjadi sumber pengharapan seluruh hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, menyerahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Allah semata kita ada hari ini, sampai hari ini kita ditolong oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mengambil judul renungan pada pagi hari ini adalah Allah menjadi prioritas di dalam hidup. Allah menjadi prioritas di dalam kehidupan kita sekalian. Kenapa? Mari kita buka sama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33, saya akan baca cepat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari. Mencari di sini berarti kita harus mendahulukan Allah dibandingkan segala sesuatu yang ada. Harus mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Arti prioritas dalam kamus bahasa Indonesia yang di sana diartikan bahwa yang didahulukan, yang diutamakan daripada yang lainnya, itu artinya. Dan kita melihat di sini, apakah ketika Bapak Ibu bangun pagi yang menjadi prioritasnya? Apakah langsung bangun pagi, langsung masak? Biasanya ya ibu-ibu ya, bangun pagi langsung, aduh ya, aku kesiangan nih, langsung masak. Apakah Bapak Ibu bangun pagi dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, bersyukur dulu untuk pagi yang Tuhan berikan, bersyukur kalau ternyata bangun, masih bisa bangun pagi hari. Yang menjadi prioritas kita ketika kita bangun, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menjadi prioritas kita di dalam pekerjaan, kita tetap mau melayani Tuhan. Bukan berarti pekerjaan di luar tidak melayani Tuhan, tidak. Bapak Ibu bekerja dengan baik, Bapak Ibu bekerja dengan peraturan yang ada di kantor, yang ada di sana, itu juga merupakan pelayanan juga di dalam pekerjaan Bapak Ibu. Tidak menentang di sana. Dan di sini kita mau belajar, Yesus haruslah menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena yang pertama, kita menyadari siapakah yang memberkati hidup kita. Kita harus menyadari siapa yang pemberi hidup. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang-orang Israel. Allah yang ajaib sudah ada dari dulu. Dia sudah ada peraturan, dia sudah memberkati Musa, dia sudah mengatakan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku, engkau harus taat dengan firman Tuhan itu. Dan Musa menyadari hal itu, kalau dia harus dituntun oleh Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus menyadari siapakah yang pemberi hidup itu. Selain kita menyadari siapakah yang pemberi hidup, kita juga harus menyadari kasih setia Tuhan selalu ada sampai selama-lamanya. Kasih setia Allah
kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Kalau dahulu Tuhan sudah tolong kita, pasti hari ini Tuhan juga akan menolong saudara. Dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 dan 23 di sana dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, besar setiamu. Kita melihat di sini, kita harus ketika kita menyadari siapakah pemberi hidup, kita juga harus menyadari kalau kasih setia Tuhan terus menerus di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu kalau berada di dalam ruangan yang panas, apa yang terjadi? Pasti paling tidak nyalain kipas angin ya, kalau nggak ada AC ya. Nah, kalau seandainya kipas angin itu ditulis kasih setia Tuhan selalu ada. Ketika cuaca panas disempel nomor 1, rasain nggak angin sepoi-sepoi dari kipas itu? Rasa ya. Nomor 1, wah enak. Nomor 2, enak. Nomor 3, enak. Nomor 4, jangan, terkembung ya. Masuk angin ntar ya. Nah, kita melihat di sini demikian juga dengan kasih Kristus. Dicerminkan, dilambangkan, diumpamakan seperti kita memasang kipas angin. Selalu ada di dalam rumah kita. Kalau toh kipas angin itu rusak, pasti dibenerin, betul ya? Karena apa? Karena kita tidak mau kepanasan. Kasih setia Tuhan, baik itu waktu panas, waktu hujan, selalu baru buat hidup saudara dan saya. Kita harus menyadarinya itu. Dan selanjutnya ketika kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu ada setiap hari, kita harus menyadari juga bahwa hidup sama seperti uang. Hidup saudara dan saya seperti uang. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14b di sana katakan bahwa hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di sini nggak cuma ibu-ibu yang tahu ya masak rebus air deh ya, kayak bisa jauh-jauh. Ngerebus air ketika mendidih, Bapak Ibu angkat tutupnya, ada uapnya. Apakah uapnya itu lama berjam-jam? Tidak pastinya. Pas dibuka, ngebul sebentar dan lenyap. Demikian juga dengan hidup kita sekalian. Hidup kita singkat. Hidup kita ini nggak lama. Maka dari itu kita harus menyadari, ketika kita menyadari, kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menyadari bahwa hidup kita singkat, maka kau lakukan yang terbaik buat Allah, buat keluargamu. Satu, ketika saya menyadari kasih setia Tuhan selalu baru, ketika saya menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu adalah yang pemberi hidup, ketika ada seorang keponakan saya lahir prematur, dia itu cuma lahir 7 bulan, baru mau masuk 7 bulan, itu hanya beratnya itu 800 kalau nggak salah, 800 gram, nggak sampai sekilo. Dan kami berupaya keras untuk Tuhan, saya bilang, Engkau yang sudah memberi, kami percaya bahwa Engkau akan bertanggung jawab. Itu aja. Lalu di rumah sakit cukup lama 2 mingguan dan biayanya oksigennya lumayan. Jadi akhirnya keluarga mengambil tindakan untuk udah bawa aja. Kalau memang Tuhan izinkan dia hidup, dia pasti hidup. Sampai rumah saya buka pembungkusnya itu segini. Ketika saya buka, saya katakan ya ampun, saya gemetar. Saya nggak pernah punya anak sekecil itu. Saya punya anak paling kecil itu 2,7 kilo, 2 kilo 7 on. Paling besar itu 4 kilo 4 on. Jadi udah langsung bisa didudukin ya. Anak yang kedua itu 4 kilo 4 on. Karena biasa lah mama waktu hamil mungkin makannya banyak gitu ya. Pengen makan, gak tau anaknya gede gitu ya. Tapi puji Tuhan, ketika saya merawat keponakan saya ini, aduh 800 gram. Segini saya pas buka, saya ngeredek bahasa gemeter. Aduh Tuhan, saya bilang, ini anak bagaimana? Saya putar otak, Tuhan kasih hikmat
baju gitu ya. Beli keranjang baju yang kotak, lalu saya taruh bantal di situ, saya taruh bed cover di situ, beli juga lampu belajar, ditempelin deket-deket lampu belajar supaya hangat, tutupin lagi. Terus itu mulutnya itu masih kecil sekali, nggak bisa pakai dot, harus pakai apa dia makan, nggak bisa, mamanya juga nggak bisa nyusuin. Tuhan tolong lagi, ternyata harus pakai kipet ya. Bapak Ibu tahu kipet buat anak-anak tuh ada ya. Saya udah pakai kipet. Kebetulan waktu itu Fani, seangkatan dengan Fani. Jadi Fani lahir, saya menyusui Fani, jadi saya kasih ASI saya kepada kakak ipar itu karena dia belum keluar ASInya. Jadi saya kasih nih pakai kipet. Ya ampun, mulutnya itu masih kecil sekali. Jadi pakai kipet, diminum. Dan puji Tuhan, berangsur-angsur akhirnya bisa 2 kilo lebih. Saya melihat di sini pemberi hidup. Ketika kita menyadari siapa pemberi hidup, ketika kita mau mengucap syukur bahwa kasih setianya Tuhan selalu baru, dan ketika kita tahu bahwa hidup kita singkat, saya katakan Tuhan, Engkau akan memberkati. Dan benar, anak itu sudah besar. Kadang-kadang dia WA saya, dia agak kepo sedikit ya. Ponakan saya agak kepo dikit, saya posting gambar, dia ini komen, lalu saya bilang, iya kamu juga harus pintar, kamu bisa gambar. Gak bisa, aku bisa gambar kok, tapi aku menjiplak. Oh jangan belajar menjiplak, kalau gambar itu yang benar, saya bilang gitu. Jadi itu nanti baik gitu ya. Akhirnya anak ini bisa bertumbuh. Saya melihat di sini bahwa ada bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya sampai hari ini. Yang kedua, mengapakah Tuhan menjadikan sumber prioritas di dalam hidup kita? Karena kita mengakui bahwa Yesus sanggup untuk mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yesus sanggup untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contohnya adalah ketika ada perkawinan di Kana. Waktu itu nggak ada lagi anggur, yang ada hanya air biasa, yang ada hanya aqua, air sumur, ya, air untuk pencuci kaki, pembasuh waktu zaman dulu, ya. Di pesta-pesta mereka masuk rumah harus cuci kaki dulu, kalau sekarang enggak ya. Ada hanya itu di tempayan. Apa yang terjadi? Ketika Yesus menyuruh para pelayan itu isi penuh, dan para pelayan itu merasakan apa yang terjadi di sana, meminum airnya, dan air itu berubah menjadi anggur. Luar biasa. Di dalam Yohanes 2 ayat 1-14, kita tahu semua sudah tentang cerita firman Tuhan ini. Bahwa ternyata Yesus sanggup untuk mengubah yang tidak ada menjadi ada. Kita harus mengakui bahwa firman-Nya adalah suatu kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Yesus merupakan suatu kebenaran. Contohnya yang lain adalah janda di Sarfat. Janda di Sarfat di dalam 1 Raja-Raja 17, Elia menyuruh seorang janda yang hanya punya minyaknya itu cuma sedikit dalam buli-buli dan hanya segenggam tepung di dalam tempayannya. Apa yang ketika seorang janda ini mengetahui dan mengakui, dia mendahulukan, memprioritaskan seorang hamba Tuhan, memprioritaskan seorang yang memang dipakai oleh Allah menjadi saluran berkatnya. Janda ini melakukan, kasih aku minum, kata Elia. Dikasih minum. Kasih aku roti. Awalnya mulai bersungut-sungut, gimana nih ngasih roti? Aku cuma ada tepung segenggam, minyak cuma sedikit, aku bikin dikusuk-kusuk dikit, digoreng, udah jadi makanan aku hari ini. Sekali makan dengan anakku, nggak tahu kenyang atau tidak, tapi kami dapat makan dengan itu. Tapi Elia berkata, bikinkanlah terlebih dahulu buahku. Janda itu pun membuatnya. Dia memberikan prioritas yang utama, melayani. Prioritas yang utama dia lakukan. Dan ternyata mujizat terjadi. Semua tempat penampungan
penuh dengan minyak, dan minyak itu bisa dijual, dan janda ini tidak kelaparan. Tidak hanya stop sampai situ aja, ternyata anaknya pun tiba-tiba mati karena mungkin kecapean atau kena virus atau apa ya. Dan janda ini mulai bersyukur-syukur, kenapa? Apa yang ditimpakan? Tapi Elia lalu berdoa, percaya saja kepada Allah, menjadi sumber prioritas. Dan pada akhirnya di ayat yang terakhir, ayat yang ke-24 di sana dikatakan, 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu, karena dia sudah mengalami mujizat 2 kali yang dilakukan oleh Elia melalui yang dilakukan Allah melalui Elia. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau katakan itu adalah benar. Seorang janda di Sarfat mengakui kebenaran firman Tuhan. Seorang janda di Sarfat itu tahu, oh iya ya, aku sudah alami. Mungkin kita pikir aku belum mengalami mujizat, aku belum mengalami satu mujizat yang besar, aku belum mengalami mujizat yang wah. Jadi aku gak mau mengakui bahwa Yesus mengakui firman-Nya ya dan amin. Tidak. Bapak, Ibu, Saudara dan saya sampai hari ini bisa bernafas, sampai hari ini bisa ibadah mau online maupun offline, itu anugerah Allah dan mujizat Allah. Banyak orang-orang di luar sana sakit, mungkin kita sakit flu, batuk-batuk, tapi kita mau katakan bahwa COVID jauh dari kita karena aku mengklaim firman Tuhan. Kita melihat di sini bahwa Yesus menjadikan prioritas hidup kita karena kita juga harus mengakui firman-Nya ya dan amin. Yang ketiga, mengapa Yesus menjadikan prioritas di dalam hidup kita? Karena kita meyakini bahwa kita adalah, saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia. Kita harus yakin bahwa kita dibenarkan, saudara dan saya dibenarkan karena kasih karunia. Roma 3 ayat 24 di sana dikatakan bahwa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh karena kasih karunia saudara dan saya dibenarkan. Itu dengan kasih yang cuma-cuma. Karena kita sudah terima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini itu. Kita harus meyakini juga bahwa saudara dan saya punya kuasa. Kalau tadi sudah dibenarkan oleh karena kasih karunia dengan di dalam Yesus Kristus, kita juga harus percaya bahwa kita punya kuasa yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin. Kita punya kuasa yang diberikan oleh Allah yang Maha Tinggi buat saudara dan saya. Contohnya adalah Elia. Elia berdoa untuk turun hujan. Bayangin aja, hujan tidak turun 3 tahun setengah. Apa yang terjadi? Jangankan 3 tahun setengah, 1 tahun aja nggak turun, atau turun hujannya telat, itu tanah mulai retak-retak, debu di mana-mana, ya. Penghasilan ataupun bahan pokok makanan sayur mayur mulai naik melambung tinggi. Tapi ini 3 tahun setengah tidak turun-turun hujan. Karena dia yakin bahwa kasih karunia ada. Elia yakin dengan percaya dia punya kuasa daripada Tuhan. Dia berdoa kepada Allah dan hujan turun pada waktu itu. Tidak hanya itu aja, itu di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41-46. Tidak hanya di situ saja, kita juga harus dengan yakin dan percaya bahwa saudara mempunyai kuasa, yaitu kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi. Ketika saya men-searching, ketika saya cari lagi, benar nggak sih biji sesawi itu segede apa? Saya lihat ternyata biji sesawi itu sebesar lada atau ketumbar. Jadi kecil-kecil gitu, hitam-hitam gitu.
seperti lada hitam, kecil, enggak besar. Tapi firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 20 bahwa kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung ini ke tempat yang lain. Wow, luar biasa. Tidak perlu iman yang besar, maka engkau dapat memindahkan gunung. Tidak perlu iman yang besar, engkau dapat menerima mujizat Tuhan. Hanya iman yang kecil aja. Kalau itu tulus, kalau engkau fokus pada tujuan apa yang engkau doakan, maka itu akan terjadi. Yakobus 5 ayat 16b di sana dikatakan, sebab apa? Sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau iman kita besar, luar biasa. Karena kita punya doa yang benar, besar kuasanya. Suatu ketika, ini hanya ilustrasi saja ya. Ini hanya ilustrasi saja. Ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Sepertinya saya sudah mengatakan ini dulu. Ada sekelompok anak-anak kecil bermain, ya. Namanya anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu. Dia bermain di lapangan. Nah, di lapangan itu ada segerombolan sapi-sapi. Nah, sapinya itu ada salah satu sapi yang mengamuk. Ketika anak itu sedang bermain gundu di situ atau main petasan di situ, ada seorang anak Kristen di situ, anak sekolah minggu di situ. Dia ingat cerita daripada guru sekolah minggu. Kalau engkau dimanapun berada, kau harus percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jadi dia berdoa. Ketika dia lihat ada sapi yang ngamuk, dia menghampiri dia. Dia cuma tutup mata dan berkata bahwa Tuhan Yesus berkati makanan ini. Wow. Dan apa yang terjadi? Sapi itu meleos, tidak menghantam anak ini. Di sini melambangkan bahwa apa? Ternyata doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Walaupun ini doanya itu buat makanan, ya, bukan doa untuk keselamatan si anak ini, tapi Tuhan tahu kedalaman hati anak ini, sehingga itu luput dari bencana. Kita lihat di sini, kita mau belajar di sini bersama-sama. Tuhan katakan hanya biji sesawi, satu biji lada, imanmu bisa pindahin gunung. Apalagi kalau kita bersama-sama bersatu hati, satu keluarga, punya masalah, berdoa bersama-sama di tengah-tengah keluarga, berdoa bersama-sama bahwa percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan, bahwa Allah akan lakukan perkara yang besar, maka Allah akan lakukan perkara yang besar. Untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, baru aja kemarin kita gereja mengadakan baptisan untuk anak-anak di sini, untuk teman-teman kita di tempat ini yang terima Yesus harus dibaptis. Kami para pengurus gereja sudah berunding karena tidak ada kolam renang yang dibuka, ya karena COVID belum ada. Akhirnya apa, ada, puji Tuhan, ada satu anak Tuhan yang menyediakan tempatnya untuk kolam renangnya bisa dipakai. Dan kami para pengurus gereja sudah berunding, oh ya habis itu kita akan mengucap syukur, kita akan pergi makan. Kalau untuk dananya Tuhan akan tolong, kita percaya. Dan ternyata hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal yang tidak pernah pengurus gereja pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Di sana disiapin makanan, snack. Saya juga kaget, bukan kaget aja, sebenarnya malu ya. Sebenarnya malu. Aduh, udah dipakai tempatnya, kita bikin kotor istilahnya. Tapi kita percaya bahwa itu adalah mujizat Tuhan, Bu Saudara. Amin. Itu mujizat Tuhan. Karena setiap malam ketika saya berdoa, Tuhan saya nggak tahu ini harus bagaimana. Tuhan saya nggak tahu ini dananya dari mana. Tapi apa yang tidak pernah Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak timbul di dalam hati, pada
Padahal sudah direncanakan kita akan makan di luar, tapi Tuhan siapkan yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Haleluya. Karena kita tahu kita memprioritaskan Allah. Kita tahu kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita meyakini bahwa ketika kita menyadari bahwa Allah pemberi hidup, ketika kita meyakini, mengakui bahwa Allah firman-Nya ya dan amin, dan kita yakin Dia adalah sumber segala-galanya. Jadikan prioritas Allah di dalam hidupmu. Maka lihat perbuatan Allah nyata di dalam. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bukan karena hari ini kita ada itu karena anugerah Allah. Bukankah karena hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini itu karena kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Mungkin pergumulan Bapak Ibu beda-beda hari ini, tapi prioritaskan Allah di dalam hidupmu. Pandang Dia, akui Dia, dan engkau yakin bahwa Allah akan punya perkara yang besar di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Allah adalah alasan kita hidup sampai saat ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku
Tuhan mengajak kita memprioritaskan hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan menjadi prioritas. Oleh karena apa? Oleh karena Dia adalah pemberi hidup bagi kita. Hidup ini anugerah semata-mata dari Tuhan. Kita berhasil, kita sehat, kita dicukupkan karena anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan juga mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mujizatnya itu ada karena Tuhan sumber mujizat dalam kehidupan kita. Dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan membenarkan hidup kita. Kita menjadi orang benar, orang yang layak diberkati oleh Tuhan, orang yang layak dipelihara oleh Tuhan, orang yang layak dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita prioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Adakah di antara saudara hari-hari yang sedang bergumul? Adakah di saudara hari-hari ini yang sedang mencari keputusan dalam Tuhan? Adakah hari-hari ini saudara sedang berjuang dalam kehidupanmu untuk engkau mengatakan, ya Tuhan, mengapa aku sedang di dalam pergumulan dan tantangan hidupku? Hari ini waktunya engkau belajar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena waktu mendahulukan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji dari firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kita saudara ini mengambil keputusan yang baru hari ini untuk meresponi firman Tuhan dengan benar hari ini, ambil waktumu dan mengatakan dalam doamu, ya Tuhan, aku ingin memprioritaskan Tuhan dalam hidup keluargaku, pribadiku, yang terutama adalah Tuhan dan bukan yang lain. Kalau saudara mau mengambil keputusan itu, mari taruh tangan di depan dada. Saya ingin berdoa buat engkau yang ada di rumah Tuhan, maupun yang ada di rumah masing-masing, itu ibadah di sana live stream atau online. Biarlah saya ingin berdoa saudara yang mengambil keputusan yang baru. Tuhan, aku ingin memprioritaskan Engkau. Aku tidak ingin memusingkan dengan segalanya. Waktu aku mencari tahu kerajaan Allah dan kebenarannya, aku percaya semuanya ditambahkan dalam kehidupanku. Yang kedua, ada yang sedang bergumul, ada yang sedang mengalami sakit penyakit, ada yang sedang memiliki kebutuhan khusus di depan Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Kalau waktu langkah pertama memutuskan Tuhan, saudara akan mendapatkan apa yang saudara cari. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Dan ketika saudara mendapatkan Tuhan, saudara akan mendapatkan segalanya. Buat saudara yang sedang bergumul, saudara sedang mengalami masalah khusus, saya berdoa supaya Tuhan akan menolong saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Hamba berdoa dalam nama Yesus buat sidang jemaatmu, baik di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing Tuhan, yang mengambil keputusan untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Kami percaya apa yang diputuskan, apa yang menjadi komitmen yang diperhitungkan oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, waktu umat mencari dahulu kerajaan-Mu, kami percaya firman akan digenapi, semuanya ditambahkan kepada mereka. Terjadilah itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat yang sedang mengalami masalah, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, mujizat-Mu terjadi, kemenangan-Mu terjadi. Hamba berdoa menyerahkan waktu yang sakit dalam nama Yesus, oleh pelur darah dan domba Allah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami Tuhan pergumulan khusus, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Turunlah damai sejahtera dari Tuhan melampaui kepikiran manusia dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu. Saya berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu pendeta Elian dan diberkati, diurapi, dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, meneguhkan iman banyak orang supaya semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati.